Salam, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam semester yang baru ini. Kiranya Tuhan tetap menolong kita dan memberkati kita. Sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar, pertama-tama perlu kita saling mengenal dan baiklah Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Maria Ketupu, biasa disapa Ibu Mary atau Ibu Ketupu. Alamat Jalan Air Lobang 1, nomor 14. Saya sebagai guru agama Kristen di SMP Negeri 12 Kupang, khususnya mengajar kelas 9. Sebelum belajar, Ibu minta untuk semua anak-anak mempersiapkan alat tulis, buku, bolpoin, dan Alkitab. Nah, jika anak-anak sudah menyiapkan semuanya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh mempertemukan kami dalam proses belajar mengajar, sekalipun kami belajar online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Pertemuan kami sepanjang pelajaran ini Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Anak, kalau sudah menyiapkan diri, mari hari ini kita belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Kompetensi dasarnya memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Nah, adapun materi-materi yang kita belajar dalam bab ini adalah 1. Gereja bukan gedungnya. Kemudian yang kedua, makna gereja. Yang ketiga, umat Allah yang baru. Dan yang keempat adalah pergumulan gereja. Nah, setelah proses belajar mengajar ini, kita membicarakan 4 materi ini, maka anak-anak diharapkan anak dapat menjelaskan yang pertama, dapat membedakan arti gereja. Yang kedua, menjelaskan makna gereja. Dan yang ketiga, membedakan umat Israel dalam perjanjian lama dan umat Allah dalam perjanjian baru. Kemudian yang terakhir, menjelaskan pergumulan gereja di dunia. Mari kita belajar dari materi yang pertama, yaitu awal terbentuknya gereja. Nah, ketika kita berbicara tentang awal terbentuknya gereja, maka kita tetap berpatokan pada hari Pentakosta. Nah, di dalam peristiwa Pentakosta ada 3 hal penting yang terjadi di sana, yaitu 1. Tiupan angin dalam ruangan yang tertutup. Kemudian yang kedua, lidah-lidah api yang hinggap di kepala murid-murid. Dan yang ketiga adalah para murid mampu berbahasa roh. Kemudian yang kedua, gereja bukan gedungnya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahami daripada gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya, baiklah anak-anak membuka KJ 257 ayat 1-3 sambil mendengarkan lagu berikut. Aku gereja, kau pun gereja.
dari lagu tersebut yang telah kita dengar bersama tadi adalah menjelaskan bagi kita bahwa gereja bukanlah gedungnya tetapi orang-orangnya. Materi yang kedua adalah makna gereja. Kata gereja dalam bahasa Portugis adalah igreja, yang berarti gereja. Sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Nah, kata eklesia ini terdiri atas dua kata. Ek yang artinya keluar, eklesia yang artinya memanggil. Dengan demikian, eklesia berarti dipanggil keluar dari kegelapan dosa untuk menjadi murid Kristus. Dengan kata lain, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungan kaum keluarganya untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Untuk lebih jelasnya tentang gereja sebagai umat Allah yang baru, anak-anak dapat membacanya di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33. Nah, mengapa demikian? Mengapa gereja sebagai umat Allah yang baru? Karena di zaman PL, bangsa Israel tidak taat pada perintah Allah. Berulang-ulang kali Allah memberikan perintahnya, bangsa Israel pun berulang-ulang kali mereka tidak mentaatinya. Mengakibatkan juga bahwa bangsa Israel mengalami penghukuman dari Allah secara berulang-ulang. Hukum Taurat bangsa Israel jadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Seperti dalam Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6 dan Matius 12 ayat 1 sampai 8 itu menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dengan demikian, Allah membuat hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Gereja sering disebut sebagai Israel yang baru. Dapat kita lihat di dalam pertama Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Untuk lebih jelasnya Ibu membacakan membacakannya untuk kita semua. Yaitu di dalam pertama Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allah, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Materi yang berikut adalah pergumulan gereja. Kita berbicara tentang pergumulan gereja, ada hal penting yang menjadi pergumulan gereja. Yang pertama, gereja yang terbuka, kita dapat belajar dari gereja perdana yang menerima semua orang dari latar belakang yang berbeda. Kemudian, gereja perdana terbuka bagi kepemimpinan perempuan, seperti
Lydia di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan lain-lain. Berikut pemahaman tentang ajaran yang benar. Seperti dalam Matius 16 ayat 17 sampai dengan 18, Matius 4 ayat 6, ketika Yesus dicobai di padang gurun. Gereja yang gagal menjadi teladan. Seperti yang dialami oleh seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi, ia adalah tokoh kemerdekaan India. Ia bekerja di Afrika, yang mana di Afrika Selatan sedang dipraktekkan politik yang membeda-bedakan warna kulit. Mahatma Gandhi berkeinginan untuk beribadah dengan orang kulit putih. Mahatma Gandhi ditolak. Dengan demikian, Mahatma Gandhi menyesal dan dia menyatakan, aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka orang Kristen. Kemudian, hidup saling berbagi. Seperti kehidupan gereja mula-mula, yang hidup saling berbagi. Itu dapat kita baca atau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 44 ayat 45. Nah, anak-anak, setelah kita selesai belajar tentang materi-materi yang telah Ibu jelaskan tadi, maka yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah buah pekerjaan Roh Kudus dan bukan manusia. Gereja perdana terdiri atas orang-orang yang beraneka ragam, suku bangsa, ras, dan bahasa. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Yang penting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Itu berarti sederhana dan mewah gedungnya tidaklah penting. Orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagi kepada sesamanya. Gaya hidup ini masih dilakukan oleh gereja Kristen dan gereja sampai sekarang ini lewat persembahan, bantuan kepada orang miskin, para korban bencana alam, beasiswa pendidikan, berpihak pada korban ketidakadilan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kita sudah selesai belajar, dan di akhir pelajaran ini, Ibu memberikan tugas lewat tampilan di akhir video ini. Dan setelah anak-anak mengerjakan tugas tersebut, anak-anak kumpulkan lewat WA. Untuk menutup pelajaran kita pagi hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas gereja yang telah Tuhan panggil keluar untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap sungguh-sungguh menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak memandang diri kami secara pribadi ataupun kondisi gedung gereja kami, karena kami tahu bahwa Tuhan melihat kesungguhan hati kami untuk menjadi alat-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Salam anak-anak, sampai jumpa di